Kemudian ilusi berubah. Kali ini, banyak surga terbang ke langit dengan wajah penuh amarah. Tetapi tepat pada saat ini, tangan yang menghancurkan pedang itu berbalik dan jatuh ke tanah. Sinar cahaya perak tiba-tiba terbang dari tangan dan pergi ke arah Wang Lin. Wang Lin terseret di dalam adegan ini terkejut. Saat cahaya perak muncul, dia menjadi waspada dan membuang perangkap binatang buas. Katak guntur muncul, meludahkan bola petir, dan bertabrakan dengan sinar cahaya perak. Setelah serangkaian keributan, katak guntur mundur 100 kaki. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melompat ke katak guntur dan pergi ke wanita di belakang cahaya perak. Wang Lin perlahan berkata, "Red Butterfly." Ketika dia terbenam di dalam ilusi, wanita ini tiba-tiba muncul dan menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Jika akal ilahi Wang Lin belum mencapai tahap akhir formasi jiwa, maka dia akan berpikir bahwa cahaya perak adalah bagian dari ilusi dan akan terbunuh di tempat. Ekspresi Red Butterfly dingin ketika dia menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu memang mengenal saya. Bicaralah siapa kamu." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Siapa yang tidak tahu jenius dari Sui Yu?" Red Butterfly dengan dingin berkata, "Tidak mau mengatakannya, Anda mungkin tetap di sini selamanya." Dengan itu, ia mengangkat tangan kanannya dan sinar cahaya perak muncul di telapak tangannya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin tertawa, matanya berbinar dan dia berkata, "Saya mendengar bahwa Red Butterfly berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Meskipun 100 tahun tidak lama, itu adalah masa hidup bagi manusia. Aku bertanya-tanya, apakah orang tuamu masih hidup?" Red Butterfly mengerutkan kening. Dia melambaikan cahaya perak di tangannya, dan kemudian langit tiba-tiba ditutupi oleh bintik-bintik cahaya perak. Cahaya mulai turun ke Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan katak guntur, lalu perutnya membengkak dan meludahkan bola pencahayaan. Bola petir melayang di udara, lalu Wang Lin berteriak, "Meledak!" Tiba-tiba, bola petir meledak dan sinar petir memblokir bintik-bintik cahaya perak. Ini memberi waktu bagi Wang Lin untuk mundur dengan cepat. Adapun katak guntur, setelah meludahkan bola petir, dengan cepat mundur dengan Wang Lin. Sementara Wang Lin mundur, dia berteriak, "Red Butterfly, apakah orang tuamu punya anak lain? Jika tidak, bukankah itu berarti mereka tidak memiliki siapapun untuk menemani mereka? Itu berarti Anda kurang berbakti sebagai anak." Red Butterfly mengerutkan kening lagi ketika dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menerjangnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang muncul di atas kepalanya. Pedang terbang ditembakkan ke Wang Lin. Ada sedikit domain di dalam pedang terbang itu. Pedang terbang itu mengandung domain tanpa emosi yang kuat, sehingga kepingan salju mulai muncul di sekitar pedang. Wang Lin mengeluarkan bendera pembatasan dan kabut hitam mengelilingi daerah itu. Kabut membentuk wujud naga dan menerjang pedang terbang. Selanjutnya, Wang Lin tidak mundur. Dia menghilang di dalam kabut hitam dan muncul kembali selusin kaki di belakang Red Butterfly. Tangannya membentuk segel dan pusaran hitam dan putih muncul. Domain hidup dan mati meluas dari pusaran ini. Red Butterfly mengerutkan kening berkata, "Ketahui tempatmu." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. 5 sinar energi dingin keluar dari jarinya dan membentuk 5 gunung bersalju yang semuanya ke arah Wang Lin. Salju ini lahir di langit dan mati di bumi. Mata Wang Lin tetap tenang saat pusaran hitam dan putih diaktifkan. Meskipun musuh adalah kultivator formasi jiwa tahap akhir, karena dia ingin membunuhnya, dia setidaknya harus memberinya perlawanan. Putaran hidup dan mati tiba-tiba membesar. 5 gunung bersalju segera mulai mencair, dan pada saat mereka turun ke pusaran, mereka sudah menyusut menjadi kurang dari setengahnya. Saat mereka bertabrakan, sepotong domain tanpa emosi memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Darah segera berubah menjadi es setelah meninggalkan tubuhnya. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya dikelilingi oleh energi dingin. Ingatannya tentang keluarganya dan orang yang dicintainya mulai memudar. Hati Wang Lin tidak panik. Dia tahu bahwa setelah semua ingatan ini hilang, dia akan menjadi pembunuh tanpa emosi. Ini akan menjadi benih dalam benaknya bagi Red Butterfly untuk mengendalikan hidup dan mati. Domain hidup dan mati diaktifkan di tubuhnya. Adegan ketika dia berubah menjadi manusia, kehidupan dan kematian orang tua Dan Yu, dan berbagai pengalaman sebagai makhluk fana yang membeku di dalam hatinya. Menggunakan momen kejelasan ini, Wang Lin berteriak, 100 tahun, seumur hidup dan cinta orang tua bukanlah sesuatu yang bisa dihapus oleh surga. Red Butterfly, bahkan jika orang tuamu telah memasuki siklus reinkarnasi dan sudah mengawasimu dari belakang, apakah kamu berani untuk berbalik dan melihat? Meskipun ekspresi Red Butterfly
Butterfly tetap sama, Wang Lin bisa merasakan bahwa domain tanpa emosi di tubuhnya sedikit melemah. Wilayah hidup dan mati berputar-putar di seluruh tubuhnya dengan cepat ketika tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas katak guntur. Ia kemudian dengan cepat mundur. Wang Lin melambaikan bendera pembatasan di tangannya, dan 100 naga yang terbuat dari asap pembatasan diarahkan ke Red Butterfly. Wang Lin menggunakan beberapa napas waktu untuk memaksa domain tanpa emosi keluar dari tubuhnya, sehingga tidak bisa lagi menyakitinya. Ekspresinya gelap karena apa yang baru saja terjadi itu sangat berbahaya. Jika ada yang salah, dia akan menjadi bagian dari siklus dan tidak lagi memiliki hak untuk bersaing dengan surga. Domain kultivator formasi jiwa tahap akhir benar-benar kuat. Wang Lin menarik napas dalam. Sebenarnya, saat Red Butterfly menyelinap menyerangnya, pertarungan mereka sudah dimulai. Wang Lin telah melihat teknik hati es. Kuncinya adalah untuk mengeluarkan semua emosi dan kemudian menghancurkan dan memperbaiki mereka sampai seseorang mencapai keadaan tanpa emosi. Ini adalah hati Dao Red Butterfly. Dari hari ia pertama kali melihat teknik hati es, Wang Lin berpikir tentang bagaimana Red Butterfly telah mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Di satu sisi, itu menunjukkan betapa kuatnya dia, tetapi di sisi lain, itu juga salah satu kelemahan terbesarnya. Tanpa waktu untuk melatih hati Dao seseorang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup lebih lama. Juga, dengan hanya 100 tahun, tidak ada cara untuk sepenuhnya menghapus semua emosinya. Inilah sebabnya Wang Lin membahas orang tuanya. Hanya dengan membuatnya mengingat masa lalu dan merasakan sepotong emosi untuk digunakan Wang Lin untuk menghancurkan hatinya Dao, dia bisa memiliki kesempatan untuk menang. Tapi hati Dao wanita ini tegas dan tidak terpengaruh oleh kata-kata Wang Lin. Hanya ketika Wang Lin mengaktifkan domain hidup dan mati untuk melawan domain tanpa emosinya, barulah dia menyadari bahwa kata-katanya berhasil. Meskipun dia tidak banyak bicara dan efeknya tidak jelas, kata-katanya menanamkan benih di hatinya. Jika dia tidak bisa menghapus benih ini, dia tidak akan pernah mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin menarik napas dalam. Dia tahu bahwa dengan bakat Red Butterfly, benih ini tidak akan bertahan lama. Namun, jika dia berulang kali menyentuh titik lemah itu dan membuktikan bahwa nyawa dan kematiannya adalah jalan yang sebenarnya, sementara domain tanpa emosinya memiliki kekurangan, maka wanita ini tidak akan lagi menakutkan. Red Butterfly tidak peduli dengan naga ini yang menerjang ke arahnya. Saat naga mendekat, jiwa asal Red Butterfly keluar dan dia melambaikan tangannya. Cincin cahaya biru membentang dan kemudian semua naga berubah menjadi es. Dia menatap ke arah tempat Wang Lin mundur dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengerti apa maksud Wang Lin. Awalnya itu tidak akan menjadi masalah. Di domain Wang Lin sangat aneh. Dia telah berhasil mendapatkan sepotong hidup dan mati dari siklus reinkarnasi. Saat gunung bersalju mendarat di pusaran, dia jelas merasakan kehidupan dan kematian memasuki tubuhnya, menyebabkan kenangan masa lalu dibawa kembali. Meskipun dia bisa dengan cepat menghapus gambar-gambar itu, kata-kata Wang Lin memasuki telinganya. Bahkan jika mereka telah memasuki siklus reinkarnasi, mereka memperhatikanmu dari belakang. Saat kata-kata itu keluar, ingatan Red Butterfly menjadi kacau. Meskipun hanya butuh beberapa saat baginya untuk membersihkan mereka, dia juga melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Seorang kultivator formasi jiwa tahap awal belaka tapi mencoba menghancurkan hati Daoku. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Red Butterfly kembali normal dan dia mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin berlari, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan katak guntur. Namun kecepatan kultivator formasi jiwa tahap akhir jauh di atas tingkat kultivator formasi jiwa. Segera, dia merasakan irisan energi dingin muncul di belakangnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia hendak melarikan diri, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong dan dia ingat cetakan tangan raksasa yang dia lihat di istana. Dia mencoba memahaminya tetapi gagal pada akhirnya. Saat dia berlari, bayangan sidik jari itu menjadi semakin jelas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat ilusi yang ditunjukkan padanya, khususnya sidik jari yang menghancurkan pedang dan turun ke tanah. Ilusi cetakan tangan itu dengan cepat bergabung dengan gambar cetakan tangan dari istana. Di bawah keadaan pikiran yang aneh ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba terbang dan dia dengan cepat naik ke langit. Red Butterfly mencibir ketika dia mengejar di belakangnya dan berpikir, tidak masalah jika kamu berlari ke depan atau ke atas, Anda tidak akan bisa kabur. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia melihat tanah seolah-olah dia menyadari sesuatu dan dengan lembut menekan dengan tangannya. Tiba-tiba langit gelap dan berbagai aliran energi berkumpul di bawahnya, membentuk telapak raksasa tepat di bawah Wang Lin.
Telapak tangan menekan Wang Lin. Untuk pertama kalinya ekspresi Red Butterfly berubah. Dia ingin menghindar, tapi telapak tangannya sangat besar dan tiba dengan sangat cepat. Ia melewati tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah, menciptakan gelombang debu. Dia terkejut dan cepat memeriksa tubuhnya untuk menemukan bahwa tidak ada yang salah. Dia tidak tahu bahwa telapak tangan Wang Lin ini tidak memiliki kekuatan, dan hanya dia yang mencoba memahami cetakan tangan.